menggunakan tempat biasa juga boleh. Nah, ini script yang sudah jadi kebutuhan. Nah, ini kemudian saya edit isinya. Intinya saya membuat recast. Setelah sembuh dulu, saya membuat recast atau menembakkan sinar dari objek yang saya mau kasihkan ini. Kemudian disimpan. Nah, objeknya ini saya letakkan ke suatu objek yang saya mau gunakan. Jadi tujuannya objek itu akan saya di kode ini. Yang kode ini akan menembakkan sinar atau enggak menunjuk sesuatu ke depan persis. Dan nanti yang ditunjuk itu objeknya akan dikenali, akan muncul di tulisan. Nah, kemudian kebetulan ini saya telah letakkan di main kamera supaya kelihatan sekalian di sini kayak teropong. Main kameranya harusnya dirubah namanya jadi teropong. Jadi nanti ini objeknya, skripnya, kemudian skripnya digeret ya, ditaruh di sini, maka akan muncul di sini. Yang lainnya saya minimize, jadi yang ini saya minimize biar tidak mengganggu. Isinya skrip gimana? Jadi kita bahas satu-satu. Atau mungkin begini saja, saya buat skrip baru. Saya kembalikan ke 0 dulu. Ngisi bensin, kembali ke 0. Nah, kosongannya seperti ini kan. Nah, yang ingin saya lakukan adalah saya pertama mau membuat recast. Recast itu satu sinar ya. Di sini recast, untuk membuat suatu recast. Ini sebentar, perintahnya ini ya. Kalau yang secara umum atau tidak khusus untuk aplikasi AR, recast ini fungsi yang ada di physics. Jadi di kelasnya adalah physics. Kemudian objeknya namanya recast. Ini akan meminta inputan berupa beberapa file. Ada pilihannya beberapa. Coba kita cari di dokumentasi. Tadi saya nyari kok nggak ketemu. Ini mungkin yang script. Script bukan yang manual. Kemudian recast. Basic saja. Nah, jadi ini masuknya kalau di sini ada di mana ya? Nah, banyak sekali di posisinya ada di classes Unity Engine. Jadi Unity Engine karena memang kita bahas fisik, dia membahas fisik engine-nya. Fisik engine-nya di Unity namanya PhysX. Nah, yang fisik kemudian tentang recast. Ini masuknya kan static record. Recast. Nah, recast itu cast atau memunculkan, bahasa Indonesia-nya cast ya. Memunculkan ya. Anggap aja memunculkan suatu sinar dari suatu titik menuju ke titik tertentu. Panjangnya bisa diatur juga. Kemudian akan ditujukan untuk menabrak atau menunjukkan suatu objek yang ada collidernya, ada fisik objek untuk benturannya. Jadi objek mungkin tidak selalu semuanya objek mempunyai collider atau mempunyai kerangka untuk tabrakan. Nah, ini yang recast ini khusus untuk mencari collider. Nah, kemudian ada recast all, ini tidak akan saya bahas. Yang kita gunakan banyak digunakan juga jarang recast all. Jadi recast yang digunakan. Baik, kalau lebih jelasnya isinya kayak apa?
Nah, ini penjelasannya. Physics.recast itu suatu metode. Tadi disebutkan abstract method atau static method. Jadi static method, jadi kita nggak perlu memiliki objek, tinggal fisik saja kemudian metodenya. Ada beberapa versi sih untuk membuat recast. Di sini deklarasi, ada dua. Ya, ada beberapa deklarasi. Salah satunya ini, pertama, jadi recast diikuti dengan argumennya adalah tipe data vector tree. Vector tree itu tipe datanya float, ada 3 buah. Jadi suatu objek tipe datanya yang isinya data 3 buah nilai 3 buah nilai berupa float atau tipe data tahan. Jadi cocok sekali untuk digunakan untuk merepresentasikan posisi X, Y, sama Z. Atau juga rotasi. Yaw, pitch, sama row. Jadi ini. Maka vector tree ini akan sangat sering sekali digunakan. Terutama di pemrograman 3D. Nah, jadi recast ini intinya vector tree, origin, itu titik asal dari mana kita sinar dari mana ke mana. Ini yang kedua vector tree juga, direction, jadi arahnya kemana. Misalnya dari sini, dari titik 0,0 ke 0. Itu nggak ada pengaruhnya. Ini kalau nya 1,0,0 dibikin 100,0,0 sama aja, arahnya kan tetap sama aja ya. Maka ini titik asal sinarnya, ini tujuannya kemana. Kemudian ada tambahan opsional karena ada sama dengan, yaitu maximum distance, jaraknya maksimum sinarnya sampai berapa. Jadi tidak bisa saja kita buat infinity, kalau ini defaultnya infinity, jadi panjangnya ya sekalinya, sinarnya lurus terus sampai tak terindah. Atau di maksimal misalnya 100 unit atau 10 unit, maka sinarnya hanya mendeteksi 100 saja. Di atas itu dipedulikan, hanya sebelumnya aja nanti. Jaraknya maksimal mendeteksinya, cahayanya, sinar. Kemudian ini ada layer mask. Ini kalau misalnya kita berurusan dengan mask, dengan layer, jadi membuat di layer, beberapa layer. Layer di mana ya? Layarnya ini layer. Kita bisa membuat beberapa layer, tapi secara default cuma satu aja yang normal. Itu ada layer-layer lain. Bisa kita buat layer. Kalau Anda mau menentukan ada layernya, bisa dimasukkan di sini layer berapa. Tapi kalau enggak bisa dikosongkan karena tidak ada nilai. Penjelasannya ada di bawah ya. Specify whether this query should hit trigger. Jadi kalau ada trigger yang harus dituju, enggak kosong aja. Nah, secara singkat, yang cara pertama itu nuliskan titiknya dari mana, menuju kemana. Itu saja. Mau tambahan berapa panjangnya sinarnya boleh. Yang penting itu, origin, direction. Yang agak penting yaitu max distance. Yang lainnya tidak terlalu penting. Jangan digunakan lah, bukan tidak terlalu penting, tapi mungkin tidak terlalu sering aplikasi. Untuk yang lain, deklarasi ada yang caranya seperti ini juga. Oh, ini yang mungkin kita butuhkan karena kalau tadi kan cuma minar begitu saja, tapi nggak ada nilai baliknya. Nilai baliknya atau hasilnya adalah boolean. Kalau misalnya sinar ini menemukan suatu objek collider, maka akan hasilnya adalah true. Kalau tidak, maka false. Cuma itu aja. Tapi nggak tahu yang ditabrak apa, yang disinari apa, nggak ada. Jadi ini deklarasi yang simpel. Ini tidak akan kita gunakan. Yang kita gunakan yang kedua atau yang ketiga. Memasukkan sinar dari mana, menuju kemana. Tapi ada tambahannya. Out, kemudian recast hit. Ini ada suatu data recast hit. Namanya terserah hit info. Hit info yaitu jika menghasilkan true atau menghasilkan nilai benar, hit info akan berisi informasi tentang collider yang terdekat yang tadi ketembak itu apa. Jadi sama aja, hit info ini isinya adalah objek yang tersorot tadi.
Jadi ada beberapa objek yang kesorot, itulah yang jadi nilai dari itulah yang terlihat sebagai hit info. Kemudian selanjutnya sama ada max distance, kemudian ada layer itu diapkan tidak masalah. Ini yang akan kita gunakan. Jadi dari mana kemana nanti yang kesorot itu hasilnya objeknya apa ini nanti kita ambil. Maka atas ini aja digunakan. Atau ada yang lainnya yang ketiga lagi, yaitu ini tadi. Biasanya cuma yang ketiga ini. Dari mana mau kemananya itu diganti di suatu tipe data yaitu tipe data yaitu namanya ray atau sinar. Jadi diringkas ray, kemudian distance maksimalnya berapa dan ada. Tapi kita pakai yang tipe kedua aja kan. Yang ketiga ada yaitu ray, kemudian benda yang ditabrak, yang lainnya. Nah ini yang akan kita gunakan ini. Nah sebenarnya ray itu apa sih? Ray-nya sebenarnya sama persis isinya juga vektor 3 dua buah. Jadi kalau kita lihat ray itu sebenarnya itu datanya apa? Nah isinya sama sebenarnya, ada dua buah vektor 3 ya. Direction, origin, sama persis dengan itu. Jadi sama saja sih sebenarnya. Ray itu juga isinya dua buah. Jadi mau pakai yang ini atau mau pakai yang atasnya ini tidak ada masalah. Intinya kita definisikan request titik dari mana mau kemana, terus kita pilih nanti hasil yang ketemu itu kita masuk di dalam info. Di sini sama kita mendefinisikan benarnya hasil yang ketabrak tadi masuk dari menjadi info. Nah itu penjelasan tentang metode cache dari physics. Kembali ke program. Jadi dari physics, kemudian recache, masukkan sinar, ini kita pakai yang ray. Ini sinar berarti harus datanya ray, isinya dua buah vektor 3. Ini awalnya, jadi kalau nanti objek tabrak itu nanti akan kita masukkan di sini sebagai namanya hit. Kemudian ini saya tambahi dengan maximum distance 100. Oke, kemudian di sini, nah ini harusnya dideklarasi. Oh ya, ini saya masukkan di event update karena ini sautnya dengan physics atau physics engine. Jadi harusnya diupdate karena setiap kali ada suatu momen update ini akan dijalankan. Oh sorry, oh ya nggak apa-apa. Tapi fisiknya nggak terlalu fisik. Kalau benar-benar ini hitungan fisik yang merupakan fisika pakai collision, mungkin bisa contohnya adalah menggunakan fix update. Fix. Jadi kalau kasus ini kan cuma menunjuk sesuatu, jadi nggak ada masalah update atau fix update. Dan yang kali ini saya menggunakan update karena ya karena tujuannya untuk menunjuk benda ya, untuk menunjuk tampilan ya. Saya rasa lebih cocok kalau pakai update. Yang satuan pergantian update adalah frame. New array atau sinar ya. Jadi dua buah nilai tipe data vektor. Vektornya kan ini kita mau bikin sinar. Ini mau bikin sinar. Jadi sumber sinar adalah posisi ini sendiri, posisi kita sendiri, atau posisi game object yang akan dikasih strip ini. Jadi this ini mengacu pada objek yang sedang jalankan ini sendiri. Jadi kemudian transform, karena untuk mengakses transform saya pindah sekali gitu ya. This itu benda game object apapun ya, misalnya kamera, transform, kemudian position. Kalau misalnya cube ya sama kan, itu mengacu pada objek ini, kemudian properti position. Kalau misalnya rotation ya berarti this atau cube boleh kalau misalnya langsung nama kembali.
dot rotation atau oscilloscope dot scale itu langsung. Jadi untuk mengakses itu, ini ingin mengakses itu, jadi ini game object yang sedang ditempeli script ini tuh di mana. Kemudian tujuannya kemana? Nah ini saya sinarnya lurus ke arah depan. Jadi kemudian this transform ada suatu apa yang istilahnya itu apa enam, bukan enam, konstanta ya. Position itu berarti titik ini sendiri. Kemudian kalau forward itu artinya ke depan. Apa namanya? Depan 0,1 satuan ke depan di depan itu x. Nilai x-nya sama dengan 1. Jadi sama nilainya dengan posisi yang bersangkutan, misalnya cube ini posisinya di sekian, sekian. Nah, yang forward ini sekian, tapi x-nya tambah 1. Jadi 4, posisinya di depannya x. Jadi kalau digambar, itu posisinya ada di depan sini. Nah, ke arah sini, satu satuan ke depan. Itu forward. Transform forward. Ini sinar ini dibuat dari. Nah, ini saya masukkan sebagai inputan ini. Kalau misalnya ada yang mengendaki menggunakan, nggak usah pakai array Pak, langsung dimasukkan. Boleh, jadi langsung dimasukkan ini. Ini langsung masuk di sini. Kemudian yang ini nggak perlu di apa, sama aja kan. Berarti Anda menggunakan deklarasi yang ini, yang menggunakan ini. Tapi kalau yang menggunakan sinar tadi berarti deklarasinya pakai yang ini. Sama saja, tidak ada beda. Nah, kelihatan panjang saya pakai yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan sinarnya, arahnya kemana? Oh ya, hit ini belum dibuat ya. Hitnya tadi mintanya tipe data request hit. Jadi ini variable hit ini ada tipe datanya request hit. Kita membuat request hit. Ini ya, inputan argumen yang adalah request hit. Depannya ada outnya, ini wajibnya ada tulisannya gitu. Ini mau atau tidak terserah. Misalnya dikasih, atau mungkin kosongnya saja juga di kosong. Jadi kalau kosong ini berarti sinarnya jaraknya tak terhingga. 100 ya berarti jaraknya 100, hanya 100 jaraknya aja. Yang di atas 100 sudah nggak dipedulikan. Nah ini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ini aplikasi membuat request ini kan nilai baiknya adalah suatu boolean. Boolean ini artinya kalau ada objeknya ya akan muncul dulu adalah true. Kalau tidak ada ya berarti false. Nah ini untuk mengecek, untuk bikin aja boolean ini dalam suatu pernyataan if saja, karena biarnya ini hanya terproses objek. Jadinya kayak gini. Jadi jika request-nya ini menabrak satu objek, maka akan melakukan sesuatu. Kalau nggak pakai ini kan nanti yang ada di perintah di sini akan dijalankan, pun hasilnya nggak ketemu menemukan satu objeknya. Kan sayang komputasinya. Kita ngirit komputasi dengan ini. Kalau menabrak aja maka yang berikutnya akan dilakukan. Yang berikutnya dilakukan adalah apa? Itu saya mengesetnya. Jadi ini intinya objek yang ketabrak, tadi objek yang ketabrak sinar. Objek yang ketabrak tadi apa namanya, masukkan dan tampil di layar ini. Kemudian posisinya dari yang ketabrak tadi, game objek yang ketabrak ini akan saya tampilkan juga. Saya nampilkannya simpel saja sih, sesuai referensi yang saya lihat. Jadi ya, mau saya tampilkan di sini. Jadi nanti kamera. Mau saya tampilkan di sini. Jadi objek ketika ini nanti kameranya akan menunjuk satu objek, ketemu satu objek, maka di sini muncul game objeknya tulisannya apa.
kemudian posisinya XYZ-nya muncul. Implementasi kalau untuk membuat aplikasi nggak boleh kayak gini ya, karena ini nggak akan muncul di aplikasi, nggak akan muncul di tampilan. Cuman ini untuk demo saja kan, jadi saya bukan seperti itu. Nah, caranya membuat ini simpel saja, yang kemarin saya sampaikan. Ya, kita bikin ini aja, saya membuat suatu variabel yang namanya game object, menampilkan ini game object. Kemudian yang kedua, tipenya vector tree, yang menampilkan ini X, Y, Z. Tipenya harus public, kelihatan di sini. Kalau private, maka nggak akan di sini. Nggak kasih tulisan, nanti juga akan muncul. Jadi harus public. Di sini. Jadi game objeknya saya namakan objek ditemukan. Kemudian posisinya di data vector tree, namanya posisi objek. Nah, ini hasilnya muncul kayak gini. Objek ditemukan, inputan nama game objek, dan posisi objek ada XYZ. Kemudian ini yang mau saya gunakan untuk memunculkan jika sinar request tadi menabrak sesuatu objek. Objeknya saya minta tampilkan ini dan posisinya. Caranya ini. Objeknya, objek ditemukan atau isian dari ini. Diisi atau diisi nilainya dengan nama objek atau objek dari yang ketabrak tadi atau yang kesorot. Jadi hit dot transform game object. Ini nilai dari game objek ini sendiri, objek ini sendiri. Ini yang saya masukkan sebagai inputan ini, objek ditemukan. Maka muncul di sini tulisannya. Kemudian posisi objek dan XYZ-nya, ya, posisinya objek hit ini tadi. Jadi hit dot point untuk posisi. Jadi kalau Anda saran apa namanya, sumbernya mana, sumber referensinya, mungkin bisa gunakan ini. Oh, sorry. Kemudian point. Oh. Request hit point, kebetulan tadi request hit atau game object point. Nah, point itu adalah vector tree yang menceritakan, menjelaskan posisi dari objek yang bersangkutan. Jadi ketika nabrak sesuatunya sudah ditampilkan nama game objeknya apa, posisinya di mana. Kemudian saya tambahi ini, kalau nggak nabrak itu saya hapus saja. Apa sih nggak nabrak ini kosong aja, biar nggak bingung. Jadi saya tambah else, syntax else. Jika nggak nabrak, ya sudah. Kosongkan aja 0, kemudian ini 0 itu vector 3 0, 0,0,0. Kemudian nah ini udah cukup. Cuma ini ada tambahan. Ini menggambar kayak bentuk kayak panah. Di semua itu kayak semacam tanda titiknya. Ini suatu event artinya on throw dismo, kemudian namanya dismos, warnanya apa? Misalnya merah, kemudian dismos ini ngapain nih? Saya membuat wire throw wire span. Mungkin ini bisa dicari, mungkin ada tipe yang lain juga yang bisa. Itu
posisi objek, jadi yang ditabrakan tadi ada di mana, dan ini besarnya di smooth. Ini pokoknya seperti itulah. Yang sudah sama ya, saya simpan karena tadi sudah saya simpan, selesai. Nah ini jadi script itu. Tujuannya ada scriptnya ini akan diimplementasikan atau kasihkan ke suatu objek. Objek tersebut akan arah lurusnya, forwardnya itu menunjukkan request atau satunya. Kalau request itu nabrak suatu objek, akan muncul tulisan di misalnya di sini objeknya apa, sisinya berapa, berapa. Nah, gitu. Kemudian untuk selaras dengan tampilan, maka objek yang saya jadikan saya implementasikan script itu di main kamera. Jadi saya masukkan di main kamera, jadi muncul di sini. Nah, kemudian caranya menguji ini apa namanya? Ini benar apa enggak? Di run saja, dijalankan. Sudah oke semua, dijalankan dan kalau pertama agak lama. Tapi kalau sudah yang kedua ketiga nanti cepat. Oh, ternyata keluar dengan sendirinya. Yang mudah-mudahan berikutnya ini tidak keluar. Mudah-mudahan cepat karena tadi sudah pernah dibuka. Oke, sambil mengisi waktu. Jadi ini contohnya untuk recast ya. Ini recast menggunakan fisik. Kalau misalnya nanti Anda menerapkan di AR, ada recast khusus untuk AR yaitu AR recast atau recast manager. Anda bisa lihat dokumentasinya. Nanti saya include-kan juga dokumentasi. Jadi, maksudnya ya Pak, gimana? mau tanya Pak, itu skripnya itu dapat dari mana ya Pak? Apa otomatis dari Unity-nya ya? Skrip yang mana? Yang kosongan tadi? Iya, yang Bapak ambil tadi loh. Oh, jadi awalnya kalau yang awalnya itu ya cuman kayak gini, tapi ini nggak ada ya. Kemudian isinya cuman start sama update. Jadi kosongannya yaitu ini, kemudian ini nama sesuai nama skripnya, kemudian ini kosong nggak ada. Ada start sama update yang isinya juga kosong. Itu aslinya dari Unity. Kemudian isinya saya tambahkan sendiri. Nah, kalau idenya, jadi Anda membuatnya nanti, oh ini terbuka ya. Saya membuat skripnya ya begini. Create script, kemudian ada namanya apa. Coba.
Nah, ini kosongannya seperti ini awalnya. Nah, tinggal ditambah-tambahin dengan apa yang mau ditambahin. Ini bisa dibuka kalau saya kalau sorry. Kalau Anda di laptop sendiri ya, kemudian kan laptopnya nggak ada masalah, mungkin kecepatannya cukup di double click aja, biasanya sudah di set eksternal editornya adalah Visual Studio. Di double click akan masuk Visual Studio. Tapi karena ini kalau saya perlu ini akan lama kan, maka saya ngeditnya pakai Notepad plus Notepad. Nah, di kodenya tinggal bayar aja yang mau ditambahkan. Nah, logikanya yang saya terangkan di satu persatu, saya bikin tulisan ini karena intinya saya akan membuat recast atau sinar ke arah objek. Recast itu dari fisik, kemudian inputannya yang pertama yaitu sinar atau dua buah vektor 3, kemudian ini adalah semacam tempat penyimpanan objek yang tertabrak sinar tadi. Dan ini tambahan untuk jarak. Kemudian langsung sebagainya tadi saya jelaskan satu persatu tadi. Nah, ini diketik saja di coding yang sudah dibuat ini seret, kemudian jadi bisa. Nah, di depan itu sudah jadi sesuai dengan apa yang mau dia. Tinggal di mana? Mungkin belum jelas. Baik, Pak, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini saya hapus lagi. Wah, ini kebetulan hilang semua objeknya. Objeknya hilang semua, ya udah saya buat dari awal. Ada masalah ini, kamera udah saya lakukan di 0,0. Nah, benar di tengah ya. Kemudian saya bikin objek di sekelilingnya. Termasuk ini tree. Kita coba lagi kalau bikin tree. Pohon. Terus bikin objek yang lain, misalnya cube. Kotak, lihat kan di sini aja. Objek yang lain, sphere atau bola. Nah, bagusnya kayaknya sedikit. Agak di atas ini, sini. Kemudian tambah objek yang lain, silinder. Nggak ada yang bentuk yang kayak donat itu, nggak ada. Kayak lagi lah. Nah, misalnya gini ya, namanya adalah objeknya satu ini udah nggak apa-apa gini. Nah, kemudian dari main kamera ini, jadi script yang saya buat tadi, kita lihat isinya udah benar kan. Ini saya kasihkan di kamera. Nah, ini inputannya. Ini masih kosong, jadi game objeknya masih kosong karena di script memang saya tidak mengisikan apa-apa ya, jadi kosong. Kemudian untuk yang vektor 3 ini saya isikan 0,0,0 0,0. Nah, dan enggak error. Nah, ini tampilannya. Ini kalau kita lihat, ini tampilan game ya, tampilan actionnya. Ini kita lihat tampilan dari scene. Berarti madepnya ke sana ya. Jadi ini melihat ke arah sana. Di atasnya ada bola. Kembali ke tampilan ini. Ini ya. Nah, kemudian kita bisa merubah-rubah nilai dari kita runtime ya. Kita development Unity ya. Kita bisa merubah properti dari sini. Misalnya ini saya putar mungkin lebih lihat aja. Saya putar memutari simbol Y,
Jadi yang tengah ini. Dia muternya ngeliling gini ya, ke kiri dan ke kanan, karena sumbu Y-nya tetap. Bisa diisikan manual atau bisa digeser, ditentakkan di Y, kemudian geser kiri kanan. Gitu ya. Nah, untuk tampilan biar agak jelas, ini aja. Nih, saya akan mencoba melihat ini yang di atas nih. Sphere. Ini naik ke atas ini X-nya yang berubah. Di kosong ya. Mengarah ada suatu sinyal yang mengarah ke lurus pandangan mata ini ke arah sphere ini. Maka kemudian itu muncul tulisan sphere. Kan jadi sphere. Lokasinya adalah ini. Digeser-geser ternyata berubah juga. Kenapa? Karena titik singgungan antara sinar dan permukaan sphere-nya kan bergeser juga. Kembali ke dasar dan kita geser. Nah, ketemu silinder, maka akan muncul tulisan. Jauh. Oh, cube 1. Kiri lagi. Cube yang awalnya ada, ketemu kelihatan. Itu. Jadi ini ya, panahnya ke arah X ya, X-nya yang merah. Putar-putar. Oh, sorry, kalau ini nggak bisa kelihatan jelas. Sorotan matanya di sini. Nah, yang pohon nggak kelihatan ya. Mungkin jaraknya terlalu jauh mungkin yang pohon. Bagian. Nah, itu. Jadi ini kita bisa memutar-mutar adanya. Jadi nah ini kebetulan nggak kelihatan ya, tidak ada representasi di sinarnya tarik lurus itu kayak apa ya. Ini akan memunculkan satu kayak garis ya, karena untuk menunjuk apa yang ada di depan mereka sih. Kemudian kok ini kok hilang ya, gizmonya nggak kelihatan. Gizmonya nggak kelihatan, harusnya ada gizmonya. Jadi ini gizmonya ya, atau kayak titik tanda perpotongannya. Ini lurusnya ini. Ketika menabrak sesuatu dia akan muncul. Gitu. Gizmonya nggak kelihatan. Nah, jadi ini aplikasinya. Jadi di sini aplikasi Recast yang saya buat ini scriptnya seperti itu. Itu saya buat lurus menunjuk ke depan. Game objek yang saya tunjukkan akan di sumbu X-nya dia mengarah ke sorry, ya, bukan X-nya Z, benar Z, X-nya Z, karena kan X ke kanan, Y ke atas, Z ke depan. Jadi Z ini sumbu ini adalah depan. Z-nya. Ini yang depan ini ketika ini rekesnya muncul ke depan, dia akan mencari suatu collider. Ya, collider itu yang ada di sini, box collider atau sphere collider atau cylinder collider. Gambarannya rangka yang mewakili objek perbenturan. Ya, kalau ini misalnya dihapus, mungkin Recast tidak akan menangkap objek ini. Dan objek yang bersangkutan kalau nggak ada collider, maka kalau kita menjalankan fisik ketabrak benda ya tembus begitu saja. Nah, kalau misalnya
Harusnya kan kalau benda ketabrak dengan benda kan akan mantul kan. Tapi kalau nggak ada collidernya kan berarti nggak ada unsur untuk tabrakan, jadi tembus kan. Jadi hanya menjadi suatu gambar yang kosong, tidak ada di sini. Nah ini untuk membuat recast ada seperti ini. Yang saya tunjukkan ada recast yang umum, yang ada di objek 3D secara umum. Untuk yang di AR, ini adalah yang digunakan seperti AR Recast Manager. Jadi objeknya adalah AR Recast. Nah, mungkin bisa dicoba Anda coba-coba untuk recast AR. Kebetulan saya belum bisa menggunakan karena jawabannya belum mendukung. Begitu mungkin yang saya sampaikan pada teman-teman kalian. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya. Tidak ada, sebentar. Jadi untuk Python kali ini, tugasnya ini saja. Anda membuat seperti yang saya buat. Nanti akan juga untuk kode dari skripnya ini akan saya share. Kemudian tugasnya yang membuat itu. Dan saya harapkan kalau bisa Anda malah sekalian membuat yang versi AR-nya. Jadi menggunakan AR Recast dengan segala macam edit yang perlu dilakukan. Ini nanti saya share juga untuk dokumentasi dari AR Recast. Jadi nanti di sini akan saya share untuk snapshot coding dari script yang saya buatkan tadi. Kemudian ada juga link dokumentasi untuk AR-nya. Saya tutup saja ini. Yang assignment-nya yaitu Anda membuat project yang seperti saya atau menggunakan AR. Saya katakan aja Anda membuat AR Recast di aplikasi yang Anda buat. Tapi kalau misalnya nanti dirasa Anda memiliki kesulitan untuk yang AR, ya berarti yang 3D biasa sama seperti yang saya buat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti dibuat laporan ya, Pak? Oh ya, laporannya saja. Jadi PDF ya. Kalau misalnya untuk mengupload software ya jadi gede. Masing-masing dari Unity kan kalau jadi project kan lumayan besar. Jadi saya minta PDF-nya dan dibuat sekurit mungkin ya. Sambil Anda ceritakan maksud dari codingnya tersebut, dari aplikasi apa saja objeknya, snapshot dari aplikasi, snapshot dari aplikasi yang Anda buat, kemudian jelaskan perbagian maksudnya apa, ini untuk apa, dan sebagainya. Kemudian kode yang diimplementasikan tadi di mana, bisa sekali Anda jelaskan maksud dari kodenya. Jadi kodenya kan pertama ini tentang ini tujuannya untuk apa. Ini
Jadi laporannya sekomplit mungkin. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan? Sepertinya belum ada sih, Pak. Oke. Oke, kalau itu bisa saja. Untuk presensi tadi sudah saya snapshot untuk apa? Sudah saya screenshot untuk partisipannya di partisipan list seperti sudah saya simpan nanti. Oke, gitu aja mungkin bisa saya akhiri aja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.